Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 10 pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lainnya ingin menjelaskan tentang dua konsep keuangan yang vital dalam dunia bisnis modern, yaitu mengenai pergadaian dan leasing. Pergadaian membuka pintu bagi para pelaku usaha untuk mengonversikan aset menjadi modal kerja yang cepat dan efisien, sementara leasing memungkinkan akses terhadap teknologi dan peralatan terkini tanpa harus mengeluarkan modal besar secara langsung. Dalam video kali ini, kita akan menjelajahi berbagai aspek penting dari kedua konsep ini, dari latar belakang hingga manfaatnya. Mari bergabung ke dalam penjelasan kali ini untuk memahami mengenai pergadaian dan leasing. Pergadaian merupakan bentuk usaha yang memberikan pinjaman dengan jaminan harta bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan atau jasa lainnya, juga yang dijalankan menurut prinsip syariah. Tujuan yang melatar belakangi terbentuknya pergadaian yaitu bertujuan untuk mencegah ijon, rentenir, dan pinjaman tidak wajar lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil serta mendukung program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Apa sih jenis-jenis pergadaian? Secara umum, pergadaian terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, pergadaian konvensional. Keuntungan pergadaian konvensional adalah dari bunga dan biaya administrasi. Yang kedua, pergadaian syariah. Pergadaian syariah bebas dari unsur bunga atau riba, sesuai dengan nilai dalam Islam. Ada beberapa produk yang ditawarkan pergadaian. Yang pertama, pergadaian memberikan pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum gadai untuk barang tidak bergerak. Yang kedua, pergadaian memberikan pinjaman dengan jaminan berdasarkan fidusia seperti mobil, motor, atau mesin. Yang ketiga, pergadaian juga memberikan jasa penitipan barang berharga dan jasa penaksiran. Adapun manfaat pergadaian bagi nasabah. Yang pertama, fleksibilitas penggunaan dana. Yang kedua, persyaratan yang sederhana. Yang ketiga, waktu yang relatif singkat untuk memperoleh pinjaman. Yang keempat, mendapatkan dana segar dari kegiatan pemberian pinjaman dengan jaminan gadai. Yang kelima, penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan nasabah memperoleh jasa tertentu dari perum pergadaian. Lalu, bagaimana pergadaian menentukan besarnya jumlah pinjaman yang akan diberikan? Besarnya jumlah pinjaman tergantung dari nilai jaminan atau barang-barang berharga yang diberikan. Semakin besar nilainya, semakin besar pula pinjaman yang dapat diperoleh oleh nasabah, demikian pula sebaliknya. Dasar-dasar penggolongan nasabah menurut perum pergadaian. Yang pertama, jumlah pinjaman antara Rp5.000 sampai dengan Rp40.000 adalah masuk dalam kategori surat bukti kredit golongan A, jangka waktunya 120 hari. Yang kedua, jumlah pinjaman antara Rp40.500 sampai dengan Rp150.000 adalah dalam kategori surat bukti kredit golongan B, jangka waktunya 120 hari. Yang ketiga, jumlah pinjaman antara Rp151.000 sampai dengan Rp500.000 adalah dalam kategori surat bukti kredit golongan C, jangka waktunya 120 hari. Yang keempat, jumlah pinjaman antara Rp510.000 sampai dengan tidak terbatas adalah dalam kategori surat bukti kredit golongan D, jangka waktunya adalah 120 hari. Nilai taksiran barang. Ada beberapa jenis barang berharga yang dapat diterima untuk digadaikan. Besarnya jaminan diperoleh dari 80 hingga 90% dari nilai taksiran. Semakin besar nilai taksiran barang, semakin besar pula pinjaman yang akan diperoleh. Jenis-jenis barang jaminan yang dapat diterima oleh perum pergadaian. Yang pertama ada emas, perak, intan, jam, dan mutiara. Yang kedua ada mobil, motor, dan sepeda. Yang ketiga ada perabotan rumah tangga, peralatan elektronik, dan gerabah. Yang keempat ada mesin jahit dan mesin motor. Yang kelima
Ada kain, sarung, spray, permadani atau ambal, dan bahan tekstil lainnya. Lalu yang terakhir ada saham, obligasi tanpa warkat yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai prosedur peminjaman uang. Yang pertama, nasabah langsung ke bagian informasi untuk memperoleh penjelasan tentang pengadaian, di mana bagi nasabah yang sudah jelas prosedurnya dapat langsung membawa barang-barang jaminan disertai bukti diri. Yang ketiga, bagian penaksir akan menaksir nilai jaminan yang diberikan, baik kualitas barang maupun nilai barang tersebut. Kemudian, barulah ditetapkan nilai barang tersebut. Yang keempat, menentukan jumlah pinjaman beserta jumlah modal atau bunga yang dikenakan dan kemudian diinformasikan ke calon peminjam. Yang terakhir, jika calon peminjam setuju, maka barang jaminan ditahan untuk disimpan dan nasabah memperoleh pinjaman berikut surat bukti gadai. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai prosedur pembayaran kembali. Yang pertama, pembayaran pinjaman langsung dilakukan di kasir dengan menunjukkan surat bukti, gadai, dan melakukan pembayaran sejumlah uang. Kedua, pihak pengadaian menyerahkan barang jaminan apabila pembayarannya sudah lunas dan diserahkan langsung ke nasabah untuk diperiksa kebenarannya. Selanjutnya, pembayarannya kembali, pinjaman dan sewa modal dapat dilakukan sebelum jangka waktu jatuh tempo. Yang keempat, bagi nasabah yang tidak dapat membayar pinjamannya, maka barang jaminan akan dilelang secara resmi ke masyarakat luas, lalu hasil penjualan lelang diberitahukan kepada nasabah, dan seandainya uang hasil lelang setelah dikurangi pinjaman dan biaya-biaya masih lebih, akan dikembalikan kembali kepada nasabah. Alasan utama nasabah meminjam uang di perum pengadaian. Yang pertama, memiliki kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Lalu, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan yang terakhir adalah ingin memiliki modal untuk membuka usaha sendiri. Selanjutnya, sanksi apa saja yang dikenakan jika nasabah tidak membayar kembali pinjamannya? Ada sanksi perum pengadaian, di mana sanksi yang diberikan bagi nasabah yang tidak dapat membayaran pinjamannya, maka barang jaminannya akan dilelang secara resmi ke masyarakat luas untuk menutupi keterlambatan pembayaran dari nasabah. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai sewa guna usaha atau leasing. Apa itu leasing? Adalah suatu bentuk perjanjian yang dilakukan pemilik barang atau lessor dengan nasabahnya yang disebut dengan leasing. Aktivitas tersebut dilakukan antar pemilik barang modal dengan nasabah, di mana pembayarannya dilakukan secara berangsur-angsur atau menggunakan cicilan. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai jenis-jenis leasing. Yang pertama adalah kapitalis. Kapitalis merupakan perusahaan leasing dari suatu lembaga keuangan. Jenis leasing ini umumnya bisa melayani nasabah yang memerlukan kebebasan dalam menentukan barang atau modal dengan spesifikasi tertentu. Selanjutnya adalah operating lease. Operating lease adalah perusahaan leasing yang akan memberikan suatu barang untuk kemudian disewakan kepada nasabahnya atau lessee. Selanjutnya, pihak nasabah hanya perlu membayar biaya rental barang saja. Untuk harga barang dan biaya lainnya akan ditanggung oleh lessor. Selanjutnya adalah sales type lease. Untuk sales type lease biasanya dikelola oleh suatu perusahaan industri. Lease tipe ini merupakan penjualan barang dari hasil produksinya dengan cara pembayaran anggunan atau dicicil kepada nasabah. Yang keempat adalah leverage lease, merupakan jenis perusahaan leasing yang melibatkan pihak ketiga, sehingga tidak menyediakan pembiayaan sebesar 100%, melainkan hanya sekitar 20-40% saja. Ini dikarenakan tanggungan akan dibiayai oleh pihak ketiga tersebut. Dan yang terakhir adalah cross-border lease. Ciri khas cross-border lease adalah pihak lessor maupun lessee tidak berada di negara yang sama. Umumnya, perusahaan tipe ini melakukan transaksi dengan nasabah yang berada di luar negeri. Kebanyakan barang atau produk dari cross-border lease adalah barang yang memiliki nominal tinggi seperti pesawat terbang, tank, dan lain sebagainya. Lalu ada keunggulan dan manfaat leasing. Keunggulan dan manfaat leasing itu ada 5. Yang pertama ada fleksibel, tidak perlu jaminan, pelayanan cepat, terhindar dari inflasi, dan serta dilindungi oleh hukum. Setelah membahas mengenai pengertian leasing, manfaat leasing, berikut adalah tujuan dari leasing. Tujuan leasing adalah memudahkan masyarakat dalam memiliki barang modal, walaupun barang tersebut memiliki nilai harga yang tinggi. Selain itu, tujuan perusahaan leasing adalah mencari keuntungan dari bunga kredit dari anggunan nasabah. Setelah mempelajari mengenai pergadaian dan leasing, berikut adalah perbedaan pergadaian dan leasing.
Pergadaian dan leasing merupakan dua jenis layanan keuangan yang berbeda. Pergadaian adalah lembaga keuangan non-bank yang memberikan pinjaman dengan menggunakan aset sebagai jaminan. Sedangkan leasing merupakan layanan keuangan yang memungkinkan seseorang atau perusahaan untuk menggunakan aset seperti kendaraan dengan membayar sejumlah uang dalam jangka waktu tertentu tanpa memberikan jaminan. Oke, semoga video penjelasan kali ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.